sedikit penasaran juga dan sedikit ingin, boleh dong diceritain dikit dari Mama Gigi dulu ya, boleh ya. Sebenarnya proses jadi seorang ibu itu gimana sih gitu? Pas waktu jadi ibu tuh ya apa prosesnya? Gimana prosesnya gitu? Pertama kali jadi ibu? Iya. Kaget pasti ya. Kaget antara senang pasti ketemu bayinya, akhirnya ketemu bayinya setelah menunggu 9 bulan. Gemes sama diri sendiri juga, bingung. Rasanya tuh bener-bener campur aduk, walaupun sebenarnya kalau dirasa-rasa sekarang gitu ya, ya sebenarnya garis besarnya adalah happy banget gitu. Wow, happy banget ya jadi seorang ibu. Mungkin Mama Lesti juga boleh nggak ceritain dari apa ya, kalau misalnya zaman sekarang namanya flamingo era kali ya kan ya. Jadi dari sekarang ada flamingo era, bener ya. Wanita akan mendapatkan masa pinknya lagi gitu. Boleh nggak sedikit diceritain nih Mama Lesti gitu ya, pas waktu awal-awal jadi ibu prosesnya kayak gimana? Ada nggak sedikit rasa, oh aku sekarang udah jadi ibu ya kayak gitu? Pasti awal kalau kalau awal-awal ya namanya masih baru, masih ngerasa kayak antara ini udah siap apa belum, terus udah cocokkah apa belum, terus kayak kira-kira bisa apa enggak ya jadi ibu yang baik gitu. Tapi dan alhamdulillah bersyukurnya kalau aku tuh support sistemnya tuh banyak, jadi nggak ngerasa minder, nggak ngerasa takut, nggak ngerasain ya kayak gimana ya kebingungan gitu, nggak, karena memang support sistem orang sekitarnya itu banyak gitu, banyak banget yang ngebantuin. Oke, nah jadi hari ini memang tema Breastfeeding Fest kita itu untuk merayakan semua para ibu-ibu tentunya. Aku sedikit penasaran, aku boleh lanjut lagi nggak apa-apa ya, nih ibu-ibu nih ngomongnya karena semua ibu-ibu nih, saya belum, mohon maaf. Oke, kita mulai dari Mama Gigi dulu ya, boleh nggak sih Mama Gigi diceritain sedikit, karena waktu itu sempat ya pas waktu sama Mama Gigi itu aku taunya dari pas waktu asinya yang viral banget tuh, yang tiba-tiba jatuh, gedabrak, gedubruk gitu dari kulkas gitu kan. Boleh nggak diceritain sedikit perjalanan waktu Mama Gigi menyusui 2 anak waktu itu ya kan? Waduh, luar biasa itu ya. Menyusui itu buat aku tuh alhamdulillah menyenangkan, tapi ya mungkin semua di sini yang udah pernah ngalamin menyusui itu pasti beda-beda. Ada yang effortless, yang cuma tinggal buka terus menyusui, kayaknya gampang banget, tapi nggak buat aku. Jadi dari anak pertama sama anak kedua itu bener-bener tuh menyusui itu sebuah, kalau dibilang perjuangan ya bener-bener berjuang gitu, sampai bener-bener bisa nyusuin tuh pakai keringet, pakai air mata, pakai segala-galanya deh. Makanya bersyukur buat ibu-ibu yang berjuang juga. Tapi ya luar biasa sampai bisa kayak gitu tuh, buat aku tuh pakai effortnya banyak banget. Ya alhamdulillah mungkin banyak ibu-ibu juga yang kayaknya nggak perlu diapa-apain, maksudnya asinya udah banyak banget gitu. Tapi buat aku tuh ya kalau ngomongin asi tuh ya ngomongin perjuangan yang sesungguhnya. Kapan sih sebenarnya Mama Gigi kenal sama Mamu? Karena kan waktu itu langsung tuh keluar darinya tuh pakai kantong asi Mamu, terus juga aku taunya Mama Gigi pakai Mamu juga. Nah itu sejak kapan tahu dari Mamu? Anak kedua. Oh Pas gitu. anak kedua ya. Iya. Karena kan kebetulan nggak jauh beda, seumuran. Ini kayaknya seumuran sih Mamuel, Abang El Cipung ya kan? Iya, 2021, Iya. 2022, tapi kan 2022. 2022 kan nggak beda Satu sebulan. akhir. Iya, bedanya kita sebulan tanggal Iya. 26 November, Desember. Oktober, November, Desember. Nah urut ya kan? Ya, Urut. Kayaknya kalau urut. dijajarin udah nih berteman kita. Iya, bener-bener. Oke, dari anak kedua itu baru kenal, terus kita ngobrol-ngobrol ya. Ya senang banget karena ya itu dia tadi, kalau namanya menyusui itu tuh harus ada support system. Bener-bener harus ada temen yang kalau buat aku ya jadi lebih mudah dengan segala perjuangannya tuh, semuanya lebih mudah kalau ada teman yang bisa ngobrol bareng, nanya hari ini nyusuin berapa banyak, hari ini hasilnya berapa banyak, nampak nggak apa-apa, ada yang menenangkan. Walaupun tetap berat, tapi kalau ada temen tuh jadinya enak, jadi menormalkan semua hal yang tidak normal gitu ya. Karena waktu itu kita barengan ya. Barengan, iya. Sampai kita pumping bareng. Iya, senang kalau ada teman kampret bareng kan. Jangan-jangan overthinkingnya bareng nih. Tapi waktu itu justru yang sering semangatin Kak Gigi, karena mungkin kalau Kak Gigi kan udah yang kedua. Nah waktu itu dari pertama kali semangat udah nggak
kita coba lagi, tapi harus makan ya, makan katanya. Oke. Nah, kalau Mam Lesti sendiri nih awalnya ketemu Mam Uung tuh gimana ya, dan sejak kapan awal mula konsumsi rutin minum Mam Uung tuh? Iya, pas anak pertama, Pas Abang L ya? pas Abang L. Jadi konsumsi dulu, justru konsumsi dulu, abis itu baru ketemu. Oh, baru konsumsi dulu baru ketemu Ya, nih. jadi konsumsi dulu asbusnya, baru ketemu sama Ci Uung. Oke. Gitu. Pas waktu Lesia juga pasti minum dong. Oh iya, justru kalau Lesia minumnya itu pas dari usia kandungan 6 bulan. Gitu. Kalau yang pas abang tuh karena waktu itu kan masih baru, jadi masih apa ya masih mencari-cari, terus ada temen yang ngerekomendasiin, kamu minum ini aja, apa asbes Uung, karena jadi kamu tuh nggak mesti Ini apa kan nggak mesti repot-repot, mesti ngejus apa daun Katuk gitu, isinya udah ada daun katuknya sama daun kelor, terus dicobain lah, sempet mampot nggak ada isinya, pokoknya sempet minder lah. Iya, macem-macem permasalahannya waktu anak pertama mah, karena baru, tapi pas begitu konsumsi udah lama-lama lancar, makanya ya dapat kesempatannya setahun kalau yang abang. Nah, kan pasti ada perbedaan nih Abang El kan masih pas waktu setahun baru minum. Pas Lesia kan udah dari hamil minum ya, Mam ya. Ada nggak sih bedanya gitu? Bedanya kalau yang hamil adek dari hamil udah keluar asinya. Wow, dari hamil. Oke. Nah, untuk Mami Uung nih, ya kan, dari denger cerita dari dua mami hebat tadi nih, ya kan, jadi penasaran sebenarnya dulu kenapa sih Mam awal mulanya buat Mami Uung dan sampai akhirnya bisa bantu nih banyak jutaan ibu menyusui di sini, ya kan, makin semangat lagi nyusuinnya. Boleh nggak diceritain sedikit aja? Ceritain apanya tuh? Awal mulanya, akhirnya kenapa terpikirkan dan bisa membantu banyak ibu menyusui? Oke. Jadi ya sebetulnya kita semua merasakan ya kalau anak pertama tuh anak perjuangan gitu ya, menyusuinya berdarah-darah, terus sampai dulu tuh nggak ngerti sama sekali tentang ASI gitu. Nah, dari anak pertama nggak ngerti tentang ASI, bahkan sempat kepikiran kayak ya udahlah, pokok sejalannya aja gitu. Terus juga sempat merasa kehilangan diri sendiri. Bahkan aku tuh begitu lahiran, aku tuh nyimpen celanaku sebelum aku hamil gitu. Dan setiap kayak sebulan sekali aku tuh cobain celana itu, dan celana itu nggak bisa masuk gitu ya, cuma nyangkut di paha gitu. Itu aku kerasa kayak aku benci sama diriku gitu, kayak kenapa sih kok nggak bisa, maksudnya nggak bisa cepet kurus, nggak bisa cepet balik gitu. Dan dari situ akhirnya merasakan gitu kayak kok gini banget ya jadi seorang ibu gitu. Nah, karena problem-problem itu tadi, anakku juga kurus, berat badannya kurang gitu, terus aku juga merasa aku susah untuk menerima diriku. Nah, aku ditemukanlah oleh mama-mama yang aku juga nggak kenal siapa gitu ya, tiba-tiba aja kita DM, aku cerita di Instagram, tiba-tiba aja mama-mama ini DM respon, terus saling bercerita akhirnya. Jadi mama suka random banget ya, kadang kita memang ya, kadang kita itu dari yang nggak kenal karena saling komen, ngerasa relate, akhirnya jadi temen gitu. Nah, dari situ merasa kayak oh ternyata gini ya rasanya disupport, rasanya punya support system itu yang bisa satu circle yang ngerti, yang relate gitu sama apa yang kita rasakan gitu. Nah, dari situlah akhirnya terbuka mataku ya, kalau ternyata yang punya masalah menyusui, yang punya masalah overthinking, insecure sama diri sendiri, itu bukan cuma aku aja, ternyata itu banyak sekali di luar sana. Bahkan nggak berhenti di situ. Di Mam Uung itu banyak banget kasus-kasus yang masalah ekonomi, masalah sama suami gitu ya, masalah aduh macam-macam lah, itu bisa sampai bikin asinya seret, termasuk masalah tidak punya support system gitu. Dan menurut aku itu yang paling aku rasakan banget gitu, ketika bertemu sama mama-mama, kita chattingan, kita ngobrol gitu ya, mereka itu berterima kasih gitu sama Mam Uung, terasa disupport, terasa dipeluk. Di Mam Uung ini mereka merasa punya rumah kedua gitu ya, ketika mereka di rumah mungkin nggak disambut dengan hangat, di Mam Uung mereka disambut dengan hangat tanpa judging gitu ya. Kita kan menerima semua, nggak melihat apapun latar belakang kalian gitu, kita berjuang. Nah, dari situlah akhirnya aku merasa kayak Mam Uung itu nggak bisa berhenti di sini gitu, karena kita tahu
di luar sana masih banyak banget ibu-ibu yang belum kenal Mama Uung, belum merasakan gimana sih caranya, gimana sih namanya disupport secara gratis, disupport pol-polan gitu ya, disupportnya gong banget kayak gitu. Dan aku juga bersyukur gitu ketika mama-mama ini yang namanya ibu-ibu kita solid banget ya. Jadi itu akhirnya malah kayak saudara gitu, malah kayak bahkan menurut aku tuh lebih kental dibandingkan saudara gitu. Support sistemnya, deketnya gitu. Ya itulah alasan kenapa ada Mama Uung sampai hari ini. Oke, nah tadi sempat Mama Gigi singgung nih soal cerita aslinya yang waktu sempat melipas sampai bisa sekulkas waktu itu tuh. Itu bener-bener yang viral banget nih, aku kaget banget tuh. Itu sebenarnya karena apa sih, dan apakah juga produk Mama Uung tuh berperan nggak waktu itu? Ya pastilah, kalau kita ngomongin produk, ya pasti banget gitu. Produknya ini bener-bener nyata di aku, bener-bener aku ngerasain sendiri perbedaannya. Karena itu dia tadi aku tuh nyusuin tuh pakai keringat, peluh, darah, air mata, semuanya tuh bener-bener ya luar biasa lah gitu. Dan senengnya juga makin kesini tuh segala teknologi, terus suplemen gitu kayak Mama Uung, alat-alat buat mensupport kita menyusui, teman-teman juga udah saling dukungnya juga luar biasa. Jadi bener-bener perbandingannya dari anak pertama, ya dulu mungkin awarenessnya untuk ASI juga udah ada, itu kan berarti 10 tahun yang lalu ya, sama 3 tahun yang lalu tuh perkembangannya tuh luar biasa gitu. Bener-bener kerasa tuh yaitu support dari semua orang, dari semua teman-teman yang ngasih tahu, tiba-tiba ngasih tahu ada ini, ada produk ini loh, tiba-tiba ada produk ini loh yang sangat amat memudahkan aku yang bener-bener lagi kesulitan banget hidupnya gitu. Terus sempat kita juga ketemu ngobrol, yaitu untuk sekedar memvalidasi satu sama lain kalau ini tuh nggak apa-apa gitu, ini tuh normal di dunia menyusui. Buat kita tuh jadi semangat, jadi kayak ada harapan lagi, lebih tenang. Karena ya itu dia, kalau misalnya kitanya tuh stres, mau pakai ASI booster seperti apapun, mau pakai support seperti apapun, mau pakai alat yang paling canggih pun, kalau kita udah stres itu sulit gitu. Bener sih, kalau stres itu juga bisa mempengaruhi juga kan sama produksi ASI kita gitu. Oke, Mama Uung, pernah gak sih waktu itu bener-bener kepikiran kayak, oh ternyata sampai sejauh ini aku tuh bisa loh bantu banyak ibu menyusui lewat layanan Mama Uung juga. Pernah gak kebesit kayak, kok bisa ya gitu? Itu yang agak sedikit ini ya, agak mind blowing juga nih, tepuk tangan nih, wow. Iya sih, sebetulnya nggak nyangka juga ya, kayak hari ini kita bikin festival di sini, terus bertemu sama ibu-ibu, terus apa ya, mereka tuh benar-benar sesupport ini gitu loh. Aku melihat kayak, wow, Mama Uung tuh kalau nggak ada ibu-ibu di sini juga nggak akan ada Mama Uung hari ini gitu ya. Jadi Mama Uung itu benar-benar ya, ini dari ibu untuk ibu gitu ya. Ini adalah sebuah wadah buat kita menyampaikan segala keluh kesah kita gitu ya. Kita capek menyusui, kita capek jadi ibu, tapi dengan Mama Uung kita punya solusi. Itu sih menurut aku yang paling penting gitu. Karena apa ya, yang namanya hidup gitu ya. Kalau bisa dibilang jadi ibu nggak capek, bohong banget. Kita nganggur aja juga kita capek sebetulnya, bener kan gitu. Tapi tuh lewat Mama Uung, bahkan lewat ceritanya ibu-ibu itu yang selalu malah bikin kuat aku gitu. Kayak apa ya, mereka bisa cerita nih, misal contoh kayak yang kemarin ada anaknya itu prematur gitu ya, terus habis itu lahir kurang banget, dan dengan pemakaian Mama Uung anaknya bisa bagus berat badannya. Terus habis gitu mereka juga cerita dilayanin, dikonsulin gitu, padahal mereka ngomong, padahal saya nggak pakai ini loh, pertama itu saya waktu konsul pertama tuh nggak pakai produknya Mama Uung gitu. Terus saya dilayanin sama rata gitu, sampai akhirnya dia beli, dia pakai, dia cobain, dan dia membuktikan, oh iya ternyata berat badan anaknya ini bisa naik bagus gitu ya. Itu tuh sesuatu hal yang nggak bisa kamu beli loh gitu ya. Itu apa yang nggak bisa diungkapin. Jadi menurut aku tuh kayak kebahagiaan terbesar itu adalah ketika apa yang kamu lakuin itu bisa merubah hidupnya orang lain, dan itu bisa membawa suatu hal yang positif buat hidup orang itu. Itu kayak sesuatu hal yang wow banget sih. Wow, keren banget, tepuk tangannya dong untuk Mami Uung juga dan untuk Mama Uung. Nah, untuk masalah tadi tuh yang kita ngomongin layanan, Mam Lesti sempet loh kemarin juga konsultasi ya, langsung dilayani sama Dok Eca ya kemarin. Itu bukan dilayanin lagi. Yang Jaja ceritain barusan itu relate juga sama pengalaman yang Dede alamin gitu, karena dua-duanya Dede juga prematur, terus dua-duanya kekurangan berat badan, jadi
berasa banget perbedaan ketika apalagi yang Lesia begitu lahiran kan ya Dede kan selalu update ya. Dede dapat segini Ci, Dede dapat segini, tapi anaknya sekarang tumbuhnya Masya Allah banget, justru berat badannya malah alhamdulillah tinggi badannya juga malah lebih tinggi daripada usianya gitu, dan itu sangat-sangat membuat Dede tuh Masya Allah ya, ternyata menjadi ibu tuh sederhana banget bahagianya gitu, ngelihat perkembangan dan pertumbuhan anak yang seperti ini terus baik prosesnya lancar tuh seneng banget gitu. Terus kemarin ada beberapa momen dimana ada sempet seret terus nyeklok dan lain sebagainya. Sebelum ngubungin CUU langsung, aku tuh iseng juga konsultasi pakai layanan sendiri lah, langsung ke mau UU kan. Itu benar-benar ternyata bukan karena ya alhamdulillah ya dapat privilege bisa menghubungi langsung ke Cici, tapi aku justru nggak melakukan hal itu. Aku justru malah ke konsultasinya langsung gitu, dan dilayani benar-benar itu jam 12 setengah satuan malam gitu lah kalau nggak salah, dan itu cepet ngerespon. Masya Allah banget ya, dari bilang jam segini masih dibales-balesin gitu. Dan emang saat itu tuh aku tuh kayak orang yang kebingungan, ngechat aku begini sampai di foto-fotoin, kok aku dapat asinya segini doang gitu. Terus akhirnya justru malah yang Dede lakukan adalah ke dokter Echa itu melaporkan apa yang sudah Dede lakukan. Dede udah konsultasi ke sini dok, Dede bilang. Terus abis itu nggak lama dokter Echa justru malah datang ke rumah terus ngasih semangat. Ternyata problemnya di Dede itu waktu itu kayak nuntut buat ASI itu harus banyak. Ternyata ASI itu nggak mesti banyak gitu, yang penting cukup untuk anak kita gitu. Nah sementara pada saat itu aku tuh nuntut banget, rasanya kurang aja terus enggak, ini aku kurang nih ASInya, kayaknya anak aku masih kekurangan gitu. Nah pas kemarin ketemu lah dinasihatin, dikasih tahu bahwa ASI kamu itu sangat melimpah, bahkan lebih dari cukup. Kamu harus berterima kasih dulu sama diri kamu sendiri, katanya. Jangan terlalu dituntut. Lihat loh, 20 stok kamu masih ngerasa kurang, nggak boleh. Itu namanya zolim. Dan alhamdulillah sih setelah ya bukan hanya pelajaran Dede bisa dapat ASI yang bagus, tapi ternyata bentuk syukur dan harus berterima kasih sama diri sendiri ya dari Mang Uung membuat aku jadi lebih terbuka pikirannya itu. Oke, nah sebenarnya aku agak sedikit penasaran juga nih sama Mama Gigi nih. Tadi mendengarkan cerita Mama Lesti kayak wow, Masya Allah juga ya gitu. Tapi aku paling penasaran kalau misalnya Mama Lesti kan sekarang lagi nyusuin ya. Iya, Mama Gigi mungkin udah lulus ASI juga gitu kan. Wow, mau lagi. Jangan gitu. Tenang gitu. Mama Gigi, sebenarnya apa sih paling beda antara kondisi ASI sebelum dan sesudah minum Mama secara rutin? Mungkin ya karena jadwalnya Mama Gigi kan agak sedikit banyak gitu ya. Padatnya Masya Allah gitu kan. Nah, mungkin ada sedikit kayak keselipan lupa minum, mungkin ada nggak sedikit perbedaan pas waktu minum sama enggaknya gitu Mama Gigi? Ada sih, ada banget gitu di saat kita lupa. Tapi aku tuh kebetulan tuh juga waktu itu tuh permasalahannya kadang-kadang itu dia nuntut kan, kayaknya pengennya banyak gitu kan, pengen banyak. Jadi minum terus gitu. Tapi kita tuh juga tetap harus bisa ngukur di saat udah cukup. Kalau kita tambah lagi pompanya, tambah lagi boosternya, jadi kelebihan juga, kitanya juga kewalahan gitu. Karena aku kebetulan modelnya gampang mastitis gitu. Jadi tuh aku harus tahu kalau misalnya memang harus lagi minum booster, lagi rajin. Tapi begitu udah kayaknya kok ini supply-nya kok udah agak lebih gitu daripada biasanya, aku tuh biasanya ngerem juga gitu. Karena kan berasa banget gitu begitu minum gitu, ngocor. Nah tapi biasanya aku tuh ya gitu lah mainin kalau misalnya mungkin lagi kecapean, lagi banyak pikiran, berarti kita harus dikasih tambahan booster lagi. Nanti kalau udah banyak, jadi ya harus lebih nawan diri, lama-lama juga tahu kok gitu kapan harus ditambahin lagi. Soalnya kan memang waktu itu pernah ngobrol kan, kalau memang lagi seret banget tuh ditambahin nggak apa-apa. Nanti begitu itu dikurangin pelan-pelan gitu. Karena memang ya kalau aku memang bermasalahnya tuh ya pokoknya banyak deh masalah menyusui aku sampai
speechless. Itu kita sampai ngobrol ya berjam-jam. Ya gitulah. Pokoknya bersyukurlah buat yang punya perjalanan menyusui yang luar biasa. Aku juga punya perjalanan yang luar biasa, tapi mungkin ya beda-beda ya perjalanannya ya gitu. Gak bisa disamaratain. Gak bisa ya, disamaratain. Makanya senang banget karena Mam Uung ini tuh nggak hadir cuman bentuknya produk, tapi juga ya ini tadi gitu, bantuin kita juga. Jadi nggak cuma serta-merta ngasih produk yang baik, tapi ngasih ketenangan, ngasih komunitas, ngasih banyak hal lah. Nggak hanya cuman itu, dia bukan sesuatu yang bisa dibeli aja gitu. Oke, tapi nih sebenarnya Mam Uung sama Mam Gigi kan waktu itu sempat ketemu ya. Ini tuh bukan endorse gak sih? Karena maksudnya kayak Mam Gigi kan tahu Mam Uung juga sebenarnya dari awal pas waktu produknya itu kan sebenarnya kan lahir, ketemunya juga setelah Cipung lahir gitu kan. Iya. Sempet minum dulu atau gimana Mam Gigi? Sempet minum dulu. Ya namanya juga ibu menyusui ya, kayaknya segala pengen ditelan ya kalau kita belum tahu apa-apa gitu. Dan kebetulan aku tuh kan bedanya dari anak pertama sama anak kedua tuh lumayan jauh, 6 tahun. Ya itu kan model segala segala support itu tuh macem-macem ya. Alat banyak, suplemen banyak, info-info juga makin ya udah semuanya rasanya pengen ditelan tapi nggak tahu gitu. Tapi waktu pas ketemu udah konsumsi dulu, tapi kan masih ini coba deh satu-satu. Waktu itu kan dikasih tahu coba satu, jadi tahu mana yang benar-benar works gitu. Dan Mam Uung works dong tentunya. Ya iya tentunya. Oke. Nah, Mbak Lesti tadi kan sempat juga ya ngerasain konsultasi nyusui sama Mam Uung ya. Ada nggak satu momen yang emosional juga yang pas akhirnya tuh asli bisa keluar lagi? Boleh dong di-share ke kami juga di sini gitu ya. Ada banget. Waduh, udah langsung ada banget. Jadi saat itu tuh benar-benar yang aku bilang. Jadi pertama berterima kasih dulu sama diri sendiri, terus abis itu ternyata nikmatnya tuh malah dikasihnya lebih gitu, jor. Jadi bukan cuma banyak dikasih asinya, tapi si asinya tuh jadi kuning banget. Ya Allah, itu kental banget. Terus Masya Allah banget saat itu tuh yang fotoin aku tuh ngirim ke Dok Echa sama CUU. Alhamdulillah banget Ci, Dok. Kondisi aku sekarang asinya udah sangat-sangat baik, dan bukan cuman banyak tapi kualitasnya juga bagus, lemaknya juga banyak dan kuning, bener-bener kuning warnanya gitu. Jadi saat itu tuh saking udah nggak tahu lagi apa yang diutarain, jadi aku cuma kirim emoticon nangis aja, udah nangis kejer. Habis itu aku teleponin aku tuh gitu, kalau chatan sama Ciu biar dia cepet balas, aku telepon, Ci, tolong balas, lihat WhatsApp Dede sekarang gitu. Ya, padahal dia cuma kirimin foto ASI doang. Jadi yang penting udah dilihat, alhamdulillah seneng gitu. Kalau Dok Echa tuh bener-bener yang aduh Masya Allah banget deh. Pokoknya udah kalau konsultasi sama Mam Uung the best. Dede ngerasain banget bagaimana telatennya ditemenin, terus ya bersyukur. Dan Dede mungkin salah satu orang yang sangat beruntung yang bisa langsung didatengin malah sama dokternya langsung. Oke, nah aku mau tanya sama Mam Gigi sama Mam Lesti langsung bareng gitu ya. Kalau misal nih dari Papa Raffi atau Papa Bilar gitu, support sistemnya gimana nih? Kenceng banget nggak nih pas waktu nyusuin nih? Kayak gitu. Ya alhamdulillah cukup ya. Kok kayak enggak, maksudnya aku tuh ya mungkin nggak kelihatannya kayak bukan yang support, kayaknya ini banget, tapi mungkin buat aku itu caranya dia tuh beda aja gitu. Karena dengan nggak ngerepotin kita aja tuh menurut aku tuh udah bentuk support gitu. Biasanya apa, nah sayang gitu, tapi kadang-kadang untuk cuman dibiarkan untuk punya waktu sendiri, untuk dibiarkan untuk bisa jalan-jalan supaya nggak stres, ditemenin makan, itu buat aku tuh udah Masya Allah banget gitu. Itu bentuk support system dari Papa Raffi ya, benar banget. Karena support system juga pasti beda-beda. Mungkin dari Papa Bilar punya cerita yang unik gitu. Kalau aku banyak, karena memang bener-bener ditemenin banget, apalagi anak yang kedua. Jadi anak yang kedua itu sampai yang selalu ingetin per berapa jam untuk pumping itu Papa Bilar. Wow. Jadi dia punya alarm sendiri, jam buat ngingetin aku pumping. Biasanya
2 jam, 3 jam. Kalau pas lagi nge-push banget untuk dapetin ASI banyak gitu, stok banyak karena waktu itu mau pergi, dia pasti 1,5 jam, 2 jam itu paling lama. Dia selalu, saya udah pumping belum? Belum, ya udah pumping dulu. Misalkan sambil ditemenin sambil makan apa, sambil nonton, biasanya kita gitu. Terus ada momen juga waktu itu pergi, Kak bayangin coba Kak ya, 90 biji ASI. Terus Dede harus berjuang dan dia kan ngeliatin ya bagaimana Dede mau pompa ASI dimanapun Dede pumping gitu. Jadi pas pulang dari Inggris tuh di bandara dia berjuang banget, dia sampai bolak-balik buat perjuangin itu ASI biar bisa balik ya, biar bisa dibawa gitu. Dan dia tuh nggak pernah ngeluh, pokoknya kalau udah soal ASI dia sendiri yang maju gitu. Nggak apa-apa, saya ngakak aja. Dia sampai ngepak, kayaknya ini harus 1 koper deh katanya, ini 1 koper aja. Terus waktu itu dia udah feeling harus masuk bagasi deh, harus masuk bagasi terus pakai es apa namanya, ya tambahin es gitu. Takutnya amit-amit buruknya ini nggak bisa lewat, udah kita masukin bagasi aja. Itu dia bandel, enggak ini harus, masa mau dimasukin bagasi itu kan makanan gitu-gitulah. Dia tuh masih yang begitu, dengerin deh, tapi ya udah deh, dianya ngalah tetap. Terus abis itu dibawa pakai koper yang kecil-kecil, bawa lah yang kecil-kecil dibawa buat disimpan di kabin. Nggak bisa lewat, iya. Dan kondisinya tuh harus nggak boleh beku. Iya, justru malah nggak boleh beku waktu di bandara London waktu itu, nggak boleh, katanya harus dicairin. Dia marah-marah, nggak mau lah ya nanti kualitas gitu-gitulah. Dia marah-marah sama dia. Terus akhirnya orang bandaranya tuh nyaranin ya udah dimasukin ke bagasi aja. Akhirnya singkat cerita balik lagi bawa neteng koper keluar lagi. Oh tuh dia cek ini lagi, itu dia, tapi dia nggak ngeluh sama sekali. Cuman dia justru ngerasa bersalahnya tuh sekarang begitu udah terlewati gitu. Tapi dia abis itu marah lagi karena apa? Ternyata itu ASI terbangnya itu penerbangan besoknya. Waduh, terbayang ibu-ibu bagaimana perasaan saya? Soalnya udah terakhir dimasukinnya, jadi nggak kebawa di terbangnya. Nah, kodarullahnya karena itu esnya banyak, besoknya dia udah konsultasi sama Cibung sama Dok Eca. Dia tenang dulu aja, kalau itu dalam kondisi masih ada beku itu nggak apa-apa, masih bisa dikonsumsi, tapi harus langsung dikonsumsi ya gitu. Jadi marah-marah, itu kan dia nggak mau pergi lagi ke sana gitu-gitu lah. Namanya juga yang pakai. Iya, gak mau, dia nggak akan pernah mau dia ke sana. Mahal dan gitu-gitu lah. Dia cerita akhirnya karena terus akhirnya udah singkat cerita dikabarin di hari itu juga ternyata nyampe, tapi malam jam 10 malam itu kakak dari depan langsung sayang, ini dari bandara ada telepon, ASI kamu udah sampai. Alhamdulillah, itu dia sendiri yang alhamdulillah. Terus mudah-mudahan masih dalam kondisi beku ya. Kodarullahnya begitu nyampe rumah dibuka kondisinya masih beku. Wow. Alhamdulillah banget. Dan itu dia bilang ya kalau rezeki Ade pasti masih baik-baik aja dan masih bisa dikonsumsi. Itulah perjalanan menurut aku tuh kayak nikmat banget ya ternyata. Dan aku justru malah ngerasa bersalah sama suamiku sendiri begitu berjuangnya. Kebayang nggak dia bolak-balik dan jauh kan, kiatnya jauh, bolak-balik terus dedenya tuh yang santai gitu, gak mau, pokoknya itu ASI harus dibawa pulang. Dede bilang 90 kantong. Wow, 90 kantong, bayangin aja nih, iya. Kesel. Iya. Sampai berkoper-koper kecil kan gitu, belum es batunya. Ya, tapi perjuangan ya, dinikmatin ya. Wow, supportnya gila-gilaan nih gitu, ugal-ugalan banget. Sampai bilang begini, kan ada tim juga, udah lelah, buang apa, simpen aja di sini, nggak usah dibawa gitu katanya. Terus si kakak ngomong, lu aja sendiri yang ngomong sama Lesi, saya kalau udah urusan ASI saya nggak mau gitu. Jadi dia sendiri yang maju, jadi cuma gini sok cantik, ini
Gitu aja. Oke, kayak ceritanya menarik ya gitu ya. Seru. Oke, Memuung gitu kan. Sebenarnya kalau lihat nih ya, sekarang ada Mam Gigi dan Mam Lesti ikut bareng sama eventnya Mamu juga. Apa sih yang Mami mau rasain? Kayak mereka nih udah kayak klop banget nggak sih sama Mamu untuk kayak oke, kita sama-sama tuh pas waktu bareng-bareng ngobrol nyusuin ya, udah ngerasain feelingnya tuh kayak gimana sama mereka? Oke, jadi sebetulnya kita jujur ya, dulu di awal tuh aku merasa kayak artis itu punya privilege gitu ya, karena kan kayaknya malah sosok artis tuh mungkin lebih menggampangkan gitu ya, karena mereka punya privilege yang banyak gitu, jadi mereka lebih banyak pilihan gitu. Tapi bener-bener ketika aku ngobrol sama Mama Gigi, aku tahu banget dia tuh ngobrol sampai nangis-nangis. Masih kebayang gak nangisnya? Dia bayang banget. Iya, dia ngobrol rasa banget. Bener, dia ngobrol sama nangis-nangis, sama Dede juga. Dede itu ya selama perjalanan menyusui Lesya, aduh setiap malam kayaknya WA-an terus. Maaf ya, Ci. Bener, aku di-pump terus. Cici, asih Dede begini, bener gak ya Cici? Ini begini, Cici begini. Pokoknya tuh semua gitu. Jadi aku ngeliat kayak, oh ternyata untuk menyusui itu bukan tentang kayak kamu tuh siapa sih gitu, latar belakangmu apa sih. Menyusui itu adalah sebuah tekad, itu sebuah niat gitu ya, dan itu tuh nggak pandang orang gitu loh. Kalau kamu mau, kamu akan memperjuangkan gitu. Makanya aku juga salut ya, nggak cuma sama Mama Gigi, sama Mama Lesti di sini. Aku juga melihat di sini banyak sekali ibu-ibu gitu ya yang patut diapresiasi. Itu kenapa kan juga kita hari ini bikin festivalnya buat Bumil dan Busui gitu ya. Kita mengangkat tema Proud to be Breastfeeding Mom gitu, karena menyusui itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Kita tahu banget perjuangan menyusui, nangis-nangisnya gitu ya, kesakitannya gimana. Tapi kalau diri kita yang sekarang gitu ya, kita hai aja. Tapi kalau diri kita yang sekarang, coba deh ibu-ibu sekarang ya, flashback sama awal mula kita perjalanan menyusui gitu ya, itu pasti kerasa banget. Oh, lucu banget, maaf ya ke distract ibu-ibu. Gemes banget. Lucu banget ya. Maaf ini ada gangguan teknis. Aduh Lili. Aduh. Oke. Gak apa-apa banget. Jadi ya itu tadi ya, makanya sampai agak lupa tadi ngomong apa ya. Mana nih gitu kan? Mami Brain. Ya itu tadi ya, makanya di sini aku juga ngeliat pasti ibu-ibu yang sekarang gitu ya. Kalian kalau coba kita flashback sama kita awal kali menyusuin gitu ya, diri kita sekarang mungkin bisa kayak, iya ya kemarin kenapa ya sampai segitunya gitu. Tapi ternyata itu bisa dirasakan oleh setiap ibu, dan itu yang pingin kita suarakan di Mamuung. Dilihatin dulu ya, dulu ya. Boleh bawa pulang nggak? Jadi itu yang bisa dirasakan oleh setiap ibu. Jadi problem-problem menyusui itu nggak melihat latar belakang seseorang, nggak melihat privilege-nya seseorang, itu bisa dirasakan oleh semua ibu. Dan itu kenapa kita mau hadir, kita memberikan konsultasi layanan 24 jam secara gratis, karena kita juga tahu yang namanya problem tersebut nggak bisa kita minta nanti datangnya jam sekian ya, hari sekian, itu nggak bisa. Dan problem tersebut kalau kita udah namanya di fase menyusui ya, kalau kita nggak langsung segera ditanganin, itu masalahnya bisa merembet kemana-mana gitu. Itu yang pertama, masalah dari menyusuinya sendiri. Belum lagi kalau masalah support sistemnya gitu ya. Kita lihat banget ya sekarang kayak banyak ya ibu-ibu yang datang ke kita merasa mereka nggak punya support system. Padahal support system tuh menurut aku kayak garda terdepan ya sebetulnya ya. Even mungkin kayak suami yang misal nih ya, suami yang kayak tadi Mama Gigi cerita ya, mungkin nggak yang cukup sekedar kayak nggak ngerepotin aja gitu ya, nggak nambah-nambahin aja masalahnya, itu aja udah jadi support system buat kita gitu, sesederhana itu gitu. Makanya ya di hari ini kalian kalau melihat fasilitas di Mamuung, kenapa Mamuung bisa sampai festival di sini sampai 3 hari ke depan gitu ya, apa yang kita kasih buat membahagiakan para ibu-ibu di sini, itu karena
karena kita dari ibu-ibu juga udah merasakan gimana sih jadi ibu gitu, dan betapa bahagianya kita ketika kita tuh bisa diapresiasi. Wow, tepuk tangan dong untuk 3 mami hebat ini.